Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelva Marlina dengan NIM 332109 akan menyampaikan materi tentang teori produksi Islami. Yang pertama, konsep teori produksi Islami menghasilkan sesuatu yang halal dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku, jenis produk yang dihasilkan baik barang maupun jasa. Konsep teori produksi Islam, produksi adalah menambah bangunan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih bentuk dari semula. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input menjadi hasil produksi atau output. Produksi yang diharamkan dalam Islam ialah yang pertama, investasi harta dengan cara yang membahayakan masyarakat. Yang kedua, riba. Yang ketiga, jual beli tidak jelas. Yang keempat, pencurian. Produksi yang diharamkan dalam Islam apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah, antara lain: yang pertama, keadilan dan kesamaan dalam produksi Islam. Yang kedua, memenuhi takaran. Yang ketiga, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang kedua, teori berlaku produsen dalam ekonomi Islam. Teori berlaku produsen Islam bahwa dalam menciptakan suatu barang atau jasa, seorang produsen tidak hanya memperhatikan apa yang dibutuhkan manusia, tetapi produsen juga harus memperhatikan kehalalan dan keharaman suatu produk yang tidak merusak akidah konsumen dan ekonomi. Islam sangat mendorong produsen tidak hanya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dunia saja, tetapi juga akhlak sebagai pelaku usaha dalam mewujudkan kebahagiaan di akhirat. Teori berlaku produsen dalam perspektif Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia di mana perilakunya diatur berdasarkan agama Islam. Produksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Berarti, barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Karenanya, tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif. Ketika konsumen mengalokasikan dananya untuk aktivitas konsumsi, maka produsen akan mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh anggaran habis untuk konsumen, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi, dan setiap produsen akan berupaya mencapai tingkat produksi yang optimum. Produksi yang optimum dari segi perbedaan pendapat perilmuan, di mana teori ilmu ekonomi Islam mengatakan bahwa perilaku produsen dalam produksi barang atau jasa dibatasi oleh halal dan haramnya. Dari segi motivasi, para pelaku ekonomi dalam ekonomi Islam motivasinya yaitu berproduksi hanya ingin mendapatkan maslahah. Teori rasionalitas dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar ajaran Islam yang merupakan kaidah yang bersifat umum, yakni pelaku ekonomi bertujuan mendapatkan maslahah selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubasiran, pasti akan berhubungan dengan risiko dari segi tujuan berproduksi. Para pelaku ekonomi dalam berproduksi berusaha untuk mencapai falah di dunia dan akhirat. Perbedaan yang paling mendasar adalah dari sumbernya. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah atau ajaran Islam. Biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya eksplisit ialah biaya yang nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi. Yang kedua yaitu biaya implisit, disebut juga imputed cost atau ongkos tersembunyi, ialah taksiran biaya atas produksi yang dimiliki sendiri. Efisiensi produksi dan skala ekonomi. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih
efisien bila memenuhi salah satu dari kriteria ini. Meminimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama dan memaksimalkan produk yang jumlah yang sama. Mungkin sekian materi dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.